Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat untuk kita kembali bergumul di dalam firman Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan minggu yang dinamakan Minggu Pentakosta untuk tanggal 28 Mei tahun 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya agar memberi kita hikmat sehingga kita mengerti akan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami bisa sampai kepada hari ini, hari di mana kami masih beroleh kesempatan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, menaungi hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga apa yang Ia katakan sesuai dengan firman-Mu saja, sesuai dengan pengajaran-Mu, sehingga kami semua bisa bertumbuh di dalam iman dan merasakan berkat penyertaan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Kepadamu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17, demikianlah isinya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Sampai demikian nas firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dengan tema Roh Kudus telah turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua. Hari ini, sebelum kita mendalami sebagian dari firman Tuhan, ada satu pertanyaan refleksi buat kita semua untuk kita renungkan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditantang, mampukah saudara mempertahankan iman kepada Kristus dengan resiko dikucilkan dan hidup susah, atau rela meninggalkan Kristus demi hidup yang nyaman, demi hidup yang penuh kecukupan, mendapat jodoh yang ganteng atau cantik, dijamin cukup secara materi, dan seterusnya. Kira-kira apakah saudara tetap sanggup bertahan pada iman saudara atau rela meninggalkan iman kepada Kristus? Ada sekelompok jemaat yang tengah saling bertukar cerita satu dengan yang lain seputar pengalaman mereka menjadi Kristen. Ada ibu-ibu muda yang mengaku bahwa ia menjadi Kristen adalah karena menikah dengan pasangan hidupnya. Ada juga satu keluarga yang mengaku kalau dulu dia juga pernah Kristen, tetapi karena hidup tinggal di daerah yang minoritas Kristen, sehingga membuat mereka merasa dikucilkan dan sulit untuk mengembangkan usaha, maka mereka meninggalkan imannya. Tetapi setelah kembali ke kampung halamannya, mereka pun kembali menjadi Kristen karena keluarganya mayoritas Kristen.
Ada juga seorang bapak yang bercerita dan mengaku bahwa menerima Kristus karena dia sembuh dari penyakit setelah didoakan oleh seorang pendeta. Dia sudah sakit selama bertahun-tahun dan ketika berobat ke rumah sakit tidak ditemukan apa penyakitnya. Lalu tiba-tiba ada seorang pendeta yang mendoakan, dari situlah dia menjadi Kristen. Bagaimana pengalaman saudara dalam hal menerima Kristus? Apakah pernah saudara melihat orang-orang di sekitar saudara menjadi Kristen karena tuntutan pasangan, karena tuntutan usaha, atau karena turun-temurun, atau mungkin juga karena melihat mujizat dari Tuhan? Ada ya? Saudara dikasih Tuhan. Apakah salah bila demikian? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan agar tetap mampu mempertahankan iman kepada Kristus dan senantiasa bertumbuh di dalam iman? Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang di Samaria dan juga para rasul yang telah kita baca melalui kitab Kisah Para Rasul ini. Saudara dikasih Tuhan, konteks kitab Kisah Para Rasul ini, khususnya di pasal yang ke-8, adalah situasi penganiayaan jemaat mula-mula, di mana setelah rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus ya, di hari Pentakosta, itu tertulis di pasal yang kedua. Pada zaman itu Saulus ya, masih Saulus, belum menjadi Paulus ya. Dia masih berusaha untuk membunuh, membinasakan jemaat-jemaat mula-mula dengan memasuki rumah demi rumah. Lalu ketika itu ada seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Dia yang diangkat menjadi seorang diaken untuk melayani meja. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan tentang Mesias. Dia pergi ke Samaria karena di Yerusalem jemaat mula-mula tengah dikejar-kejar, dikecam, dan dibuat tertekan hidupnya. Banyak orang Kristen yang ketika itu berpencar-pencar, lari untuk menyelamatkan hidup mereka dan mempertahankan imannya. Tetapi Filipus dalam hal ini, dia pergi ke Samaria bukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya, bukan untuk mencari zona aman, tetapi dia ingin memberitakan tentang Injil, tentang Mesias. Dia sampai ke Samaria. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Samaria dulunya adalah wilayah kerajaan Israel Utara yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan dibawa ke pembuangan. Lalu penduduknya itu terlibat asimilasi, perkawinan campur dengan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan Allah. Sehingga mereka bukan hanya tidak berdarah Yahudi asli lagi, juga mereka telah bercampur keyakinannya. Sehingga mereka pun membuat pusat ibadah sendiri, yaitu di Gunung Gerizim. Itulah tempat suci mereka menggantikan Yerusalem. Dan mereka membuat aturan agamanya sendiri, sehingga Taurat Musa itu disadur ya, ditulis ulang, diubah menjadi Taurat Samaria. Itulah sebabnya orang-orang Samaria ini seringkali dianggap cemar oleh bangsa Yahudi asli, sehingga mereka menjadi musuh bebuyutan. Tetapi di dalam teks ini Filipus tidak membatasi dirinya sebagai seorang Yahudi dan orang Samaria sebagai bangsa yang dianggap hina, cemar. Tetapi dia pergi ke tanah Samaria untuk memberitakan tentang Mesias. Dan ada sesuatu yang berbeda yang terjadi pada penduduk di tanah Samaria, di mana oleh karena pemberitaan dari Filipus yang mereka dengar ya, dan juga tanda-tanda mukjizat yang diadakan oleh Filipus,
mereka kemudian menerima Kristus. Filipus pada saat itu mengusir roh-roh jahat pada orang yang kerasukan, bahkan juga menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang. Dengan mujizat itu menjadi banyaklah orang yang percaya kepada Kristus, sehingga dikatakan besar sukacita di dalam kota itu. Dan banyak penduduknya yang telah menerima firman Allah, termasuk Simon, seorang penyihir yang tadinya mengandalkan kuasa kegelapan, kemudian menerima Kristus. Nah, mendengar hal itu, rasul-rasul di Yerusalem yang masih tinggal di Yerusalem bersama dengan jemaat-jemaat mula-mula yang tetap bertahan di Yerusalem, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Bisa kita bayangkan, mungkin terjadi percakapan ketika itu, siapa yang akan pergi ke tanah Samaria? Maka akhirnya yang pergi adalah Petrus dan Yohanes. Terlihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes juga tidak membatasi dirinya. Lalu setibanya mereka di situ, Petrus dan Yohanes pun berdoa. Ia berdoa bagi orang-orang Samaria supaya mereka beroleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Mereka memang sudah menerima firman Tuhan, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Tetapi setelah didoakan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menerima Roh Kudus. Lalu, apakah makna firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen masa kini? Saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran atau pesan dari firman Tuhan, bahwa bagaimana Filipus tidak membatasi pemberitaannya hanya kepada orang-orang Yahudi asli, tetapi dia juga pergi memberitakan Mesias kepada orang-orang Samaria, yang bagi orang Yahudi asli mereka tidak lagi dianggap sebagai saudara. Artinya bahwa berita Injil itu harus sampai ke semua orang, tidak terbatas, tidak pilih-pilih, tidak tertutup bagi bangsa-bangsa tertentu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersosial, baik dengan yang berbeda agama atau ketika kita tinggal di tempat yang minoritas agama Kristen, ingat bahwa mereka berhak mengenal Tuhan. Mereka berhak untuk mendengar berita dan pengajaran Kristus, baik melalui kata dan perbuatan kita. Mari perkenalkan Tuhan melalui penyembahan kita kepada Tuhan, sikap hidup kita sehari-hari, kesetiaan kita untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan yang hidup di dalam Tuhan, sukacita besar akan terjadi di dalam hidup kita bersama. Semua orang berhak mengenal Kristus. Mari kita menjadi seperti Filipus yang mau memberitakan kebenaran, keselamatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu hal yang pertama. Dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun kita bergaul, hendaklah perkenalkan dengan Tuhan, baik melalui tindakan kita dan kesetiaan kita, kejujuran kita, serta sikap hidup yang menjadi teladan yang baik. Lalu yang kedua, menerima firman Tuhan. Ternyata belum tentu menerima Roh Kudus. Ini yang kita bisa lihat dari kisah orang-orang Samaria, di mana setelah Petrus dan Yohanes berdoa bagi mereka, barulah Roh Kudus turun. Artinya kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus terus berdoa. Karena orang yang berdoalah yang akan menerima Roh Kudus. Itu sebabnya
di Minggu Pentakosta selalu diawali dengan prapekan doa, ya, dan juga pekan doa selama 1 minggu, agar kita semakin dilatih untuk berdoa. Menerima firman Tuhan belum menjadikan kita otomatis beroleh Roh Kudus. Orang-orang Samaria yang kemungkinan ketika itu menjadi pengikut Kristus oleh karena pemberitaan dari Filipus dan oleh karena tanda-tanda yang diadakan Filipus, menerima firman Tuhan tetapi tidak menerima Roh Kudus. Karena apa yang terjadi pada mereka hanya seperti gerakan massal, ya, serupa dengan beberapa pengalaman orang-orang yang menjadi Kristen karena pasangan, karena usaha, karena ekonomi, karena melihat mukjizat. Masih awalnya baru menerima firman, tetapi belum menerima Roh Kudus. Imannya masih baru tumbuh. Tidak salah memang, tidak salah. Menjadi Kristen karena pasangan, menjadi Kristen karena ekonomi, menjadi Kristen karena melihat mukjizat, tidak salah. Tetapi hendaklah tekun dan sungguh-sungguh agar iman di dalam Kristus terus bertumbuh. Tidak sekedar ikut-ikutan. Tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi juga menerima Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang telah menerima Kristus, layaknya orang-orang Samaria yang telah didoakan Petrus dan Yohanes, kemudian menerima Roh Kudus melalui doa. Doalah yang membuat mereka layak untuk menerima Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus turun melalui doa. Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan saja, bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja, atau dengan mendalami ilmu teologi. Tidak otomatis membuat kita menerima Roh Kudus, tetapi dengan berdoa. Berdoa adalah jalan untuk menerima Roh Kudus. Lalu apakah fungsi Roh Kudus bagi hidup orang percaya? Mengapa sedemikian penting Roh Kudus itu? Saudara dikasih Tuhan, dalam 1 Tawarik 12 ayat yang ke-16 sampai 18 menceritakan bahwa sejak zaman Daud pun orang yang beroleh Roh Kudus atau Roh Allah yang bernama Amasai itu dimampukan untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran dan mengadakan perdamaian oleh karena Roh Tuhan ada padanya. Dimana ketika itu Daud yang tengah bersembunyi dari Saul didatangi oleh rombongan suku Benyamin dan Yehuda. Daud takut kalau orang-orang ini datang untuk memeranginya. Dia takut kalau orang-orang ini akan menangkapnya dan membawanya kepada Saul. Tetapi Roh Allah menguasai Amasai, sang kepala rombongan itu, dan berkata, "Kami ini di pihakmu, anak Isai." Oleh karena Roh Allah ada padanya, dia mampu mengucapkan kata-kata yang bisa menenangkan hati Daud, yang menghapus ketakutan dan kekhawatiran Daud, dan juga menciptakan perdamaian. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dimampukan mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati, menghapus kekhawatiran lawan bicaranya, dan menciptakan suasana perdamaian, persaudaraan. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang perkataannya memancing amarah, menimbulkan kekhawatiran, memecahkan persatuan, sudah pasti bukan Roh Kudus yang ada padanya. Ingat janji Yesus sebelum naik ke sorga. Bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Bahwa Yesus menjanjikan akan datang penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang diutus Allah setelah Yesus naik ke sorga. Yang di dalam bahasa Yunani, penghibur yaitu Roh Kudus dinamakan Parakletos. Artinya penolong atau penghibur. Roh Kudus itulah yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebegitu pentingnya
fungsi dan kehadiran Roh Kudus. Maka di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan bahwa janji Yesus akan turunnya Roh Kudus sebagai penghibur, penolong bagi manusia itu telah digenapi. Roh Kudus telah turun. Pentakosta yang artinya hari ke-50 setelah perayaan Paskah, di mana Yesus setelah naik ke sorga, kita diingatkan tugas kita menjadi orang-orang Kristen adalah meneruskan misi Tuhan Yesus. Tugas kita adalah meneruskan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Dan untuk mampu meneruskan misi Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Maka teruslah berdoa agar Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kita. Jangan puas hanya dengan beribadah 1 kali seminggu ke gereja atau ikut persekutuan saja, ya. Jangan hanya puas ketika kita bisa berdoa bersama-sama dengan teman kita seiman, tetapi bangunlah relasi pribadi dengan Tuhan. Setiap waktu dan kesempatan pakailah untuk bisa menjalin relasi melalui doa. Jangan hanya ketika susah baru kita ingat berdoa, tetapi di dalam segala situasi berdoalah agar melalui Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, untuk bisa memberitakan tentang keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah mengadakan pekan doa selama 3 hari di rumah masing-masing, sampai pekan doa di dalam persekutuan sektor-sektor selama 7 hari. Ya, totalnya 10 hari GBKP berdoa telah kita lewati. Semua itu berguna untuk latihan rohani bagi kita semua. Mengingatkan kita tentang apa makna berdoa dan apa yang harus terus kita doakan. Maka kalau ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, misalnya ada permasalahan yang kita hadapi, ya, yang belum juga mendapat solusi, hari ini kita diingatkan, teruslah berdoa. Jangan mendua hati. Teruslah berdoa. Karena di dalam sikap yang setia berdoa, terkhusus di dalam kita akan menerima perjamuan kudus, ya. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang setia. Melalui roti dan anggur, simbol darah dan daging Kristus, hendaklah tekad kita lebih kuat lagi untuk mempertahankan iman, untuk setia meskipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 21 mengatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Artinya, hanya kepada Tuhanlah kita beriman. Jangan duakan Tuhan. Meskipun ada doa permohonan yang belum dijawab oleh Tuhan, berdoalah terus. Tunggu, nantikan dengan sabar. Karena di dalam proses menanti pun Tuhan pasti punya rencana. Ingat, satu-satunya sumber kekuatan kita untuk bisa tetap setia berdoa, setia mempertahankan iman kita di tengah banyaknya tantangan masa kini. Dan untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam iman, hanya satu, hanya dengan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Maka biarlah Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan mulut kita, sehingga dimanapun kita mampu berkata-kata untuk menguatkan, menghibur, dan menciptakan perdamaian dengan sesama kita manusia. Biarlah Roh Kudus memimpin kita menjadi pribadi yang tangguh dan militan di dalam menjaga iman kepada Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi teladan yang baik.
Kita tetap bisa memberitakan firman Tuhan melalui tindakan dan juga sikap kita sehari-hari. Selamat hari Pentakosta, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu telah nyata bagi kami, di mana Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri di dunia ini. Engkau telah memberikan penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus-Mu, untuk bisa menyertai kami, mengingatkan dan mengajari kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami bisa tetap setia mempertahankan iman. Ajar kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa tetap menjadi teladan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa tetap memberitakan firman-Mu melalui kata dan tindakan kami, sehingga banyak orang yang rindu untuk mengenal Tuhan yang kami sembah. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.